Oh, kalau begitu, kalau kita ini ingin mencapai derajat kecintaan keimanan yang tinggi, kita mencintai Allah totalitas. Jawabannya berapa persen? Halo? Zaman kok kita gak? Iya. 100%. Lalu bagaimana mencintai benda, mencintai barang, mencintai anak, mencintai ini, itu bagaimana? Karena sudah diletakkan 100% kepada Allah itu tadi. Ditoleransi, diperbolehkan. Wong dicantumkan di Quran kok. Kemarin itu jadi rame itu ya. Gara-gara Pak Eko itu. Ada seorang ustazah menerangkan bahwa zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia itu dihiasi kehidupannya indah karena cinta kepada wanita. Terus diterangkan sama ustazah, besok yang laki-laki dapat apa? Bidadari. Terus Pak Eko itu rewel itu loh. Ngerti Pak Eko? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Pada pembahasan bab berikutnya itu membahas hal-hal yang bersifat spiritual ya. Hal yang bersifat rohani tetapi berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Misalkan yang sekarang ini yang dibahas adalah mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Orang yang sudah syahadat itu meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Kemudian nanti ada bab lagi membahas mengenai al-khauf, rasa takut kepada Allah. Bab 33 membahas mengenai at-tawakkul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 34 membahas mengenai al-amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah. Merasa aman dari murkanya Allah dan berputus asa dari rahmatnya Allah. Bab 35 as-sabru ala aqdarillah, sabar atas takdirnya Allah. Bab yang 36 maja afirriya. 37 membahas mengenai iradatul insan bi amalihi dunya. Jadi motivasi seseorang di dalam beramal untuk mencari dunia. Tapi sekarang ini kita bahas yang 31. Mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Di antara manusia ada mencintai tandingan-tandingan, mencintai tandingan itu sama dengan mencintai Allah. Pikirannya kitab ini di bagian awal itu menjelaskan aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Jadi asal daripada semua mobilisasi dan gerakan manusia itu kesana kemari yang diurusi ngalor ngidul, berbagai macam tenaga dikeluarkan itu karena manusia itu ada rasa cinta. Jadi cinta itu bisa menggerakkan gitu. Menggerakkan manusia.
Orang dari rumah bergerak ke masjid karena ada yang dicintai. Dari rumah ke pasar, dari pasar ke dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita duduk di pinggir jalan di pagi hari pas jam-jam kerja itu kita tahu lalu lalangnya orang seperti begitu. Kata kitab ini aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Fal insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Manusia itu tidak berbuat sesuatu kecuali ada sesuatu yang motivasinya karena mencintai. Ya. Imma lijanbi manfaatin au lidaf'i madaratin. Ada kalanya gerakan manusia, perbuatan manusia, pindahnya manusia dari satu tempat ke tempat yang lain tadi, dia ingin sesuatu atau sebaliknya menolak sesuatu menimpa dirinya. Jadi orang itu kan hanya ingin sesuatu, tidak ingin sesuatu. Kenapa kok ke masjid? Saya ingin sesuatu. Kenapa ke rumah sakit? Saya ingin. Terus begitu. Jadi mobilisasi manusia, gerakan manusia, perpindahan manusia, ya, itu karena ada sesuatu yang dicintai. Kalau begitu cinta itu energi apa bukan? Iya, energi. Nah, menurut tauhid, kalau manusia itu sudah Allah meletakkan ada cinta, ya silakan dikelola dengan baik. Nah itu, kalau energi dan potensi manusia itu ada rasa cinta tapi tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, nanti hidupnya bisa tidak terarah. Nah itu maksudnya dalam kitab itu di situ. Ya. Tapi kemudian uraian berikutnya, ada kalanya orang itu mencintai sesuatu tapi laisat bi ibadatin, tidak termasuk kategori ibadah. Manusia mencintai makanan tertentu, manusia mencintai tempat tertentu gitu ya. Itu tidak termasuk bagian daripada ibadah. Hukumnya mubah, boleh. Anak mencintai orang tua mencintai anak. Tabi'i, itu naluriahnya manusia. Tapi begitu mencintai Allah itu tadallul wa ta'zim. Itu namanya mahabbatun ibadah. Cinta tapi aspeknya ibadah. Saya mencintai Allah lalu melahirkan saya bisa berbuat ibadah. Dari cinta yang mengarah pada orang bisa berbuat ibadah tadi. Kalau mencintai Allah bisa melahirkan orang itu berbuat ibadah. Karakteristiknya ibadah itu tadallul wa ta'zim. Merendah-rendahkan diri kepada Allah sekaligus mengagungkan Allah. Coba saya tanya sampean, surat apa yang sering kita baca di dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira lebih dari 30 kali? Jawabannya Al-Fatihah. Puluhan kali kita baca fi sholat au kharijal sholat, atau di dalam sholat atau di luar sholat itu. Tapi kadang-kadang orang menghayati maknanya Al-Fatihah itu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja menangis. Karena dia ada rasa tadallul, merendahkan diri sama Allah. Saya ini enggak ada apa-apanya ya. Dibandingkan dengan engkau, walaupun saya itu punya jabatan ini. Walaupun saya itu di pundak saya ada apanya? Bintang. Berapa bintangnya? Tidak ada apa-apanya. Itu terus begitu orang. Ya, kalau dia hayati betul iya karena butuh iya karena nasta'in saja bisa terenyuh. Nah, oleh karena itu kita diingatkan di dalam kitab itu pakai surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina dzalamu idz yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a.
Apa bahasa Indonesianya, monggo? Ya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah, menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Coba saya tanya, mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Tandingan itu bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa jabatan, betul ya? Terus orang itu mencintai tandingan tadi sebagaimana mencintai Allah. Itu maksudnya apa? Kalimat sebagaimana mencintai Allah itu maknanya apa? Saya ulangi, mereka mencintai tandingan, benda, barang, uang, orang itu tadi sebagaimana mencintai Allah. Itu maknanya apa? Mencintai tandingan sebagaimana. Kalimat sebagaimana itu menunjukkan makna apa itu? Sebanding, setara. CINTA itu bisa dipersentase enggak? Lah kalau setara, mencintai tandingan 50%, mencintai Allah 50%. Itu sudah termasuk kategori orang beriman? Halo? Belum. Loh, itu loh. Quran itu bahas cinta itu. Ya. Bahasa cinta itu bukan bahasanya ABG tok, Pak. Walaupun sudah tua-tua ini bahas cinta ya enggak apa-apa. Tapi mencintai siapa? Allah dan Rasulnya. Saya ulangi, dalam bahasa Indonesia, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain dari Allah. Mereka mencintai tandingan sebagaimana mencintai Allah. Berarti posisinya apa? Sama. 50% untukmu, 50% untukmu. Itu namanya kepribadiannya terbelah menjadi dua, tidak utuh. Ya. Terbelah menjadi dua, terbagi menjadi dua di antara dua kekasih. Kalau bilang kekasih bukan artinya negatif, itu positif juga itu. Nah sekarang orang beriman, monggo. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, ya, sangat cinta kepada Allah. Sangat amat cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sampai di situ aja yang kita ambil. Oh, kalau begitu, kalau kita ini ingin mencapai derajat kecintaan keimanan yang tinggi, kita mencintai Allah totalitas. Jawabannya berapa persen? Halo? Zaman kok ketoi gak? Iya. 100%. Lalu bagaimana mencintai benda, mencintai barang, mencintai anak, mencintai ini, itu bagaimana? Karena sudah diletakkan 100% kepada Allah itu tadi. Ditoleransi, diperbolehkan. Wong dicantumkan di Quran kok. Kemarin itu jadi rame itu ya. Gara-gara Pak Eko itu. Ada seorang ustazah menerangkan bahwa zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia itu dihiasi kehidupannya indah karena cinta kepada wanita. Terus diterangkan sama ustazah, besok yang laki-laki dapat apa? Bidadari. Terus Pak Eko itu rewel itu loh. Ngerti Pak Eko? Nah. Coba ya, tidak karu-karuan yang diomongkan itu urusan kita. Memang betul di dalam agama boleh mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan itu jaminannya Allah besok ya. Wes kita nambah kas Pak Eko ya, bakas mencintai Allah totalitas. Oleh karena itulah maka orang disuruh membandingkan, Pak. Saya tanya, bapak itu bisa dicintai enggak? Orang tua maksud saya. Boleh? Anak boleh enggak? Boleh. Keluarga boleh? Saudara? Suami atau istri boleh? Membaginya cintanya dengan mencintai Allah gimana itu? Ya.
Jangan terpecah menjadi dua itu tadi, 50% untukmu, 50% untukmu. Katanya totalitas 100% mencintai Allah. Semoga tidak salah, dalam pandangan akidah tauhid itu adalah mencintai itu semuanya menurut yang disyariatkan oleh Allah. Tidak usah disuruh oleh agama. Otomatikally orang tua itu mencintai anak, anak mencintai orang tua. Suami mencintai istri, istri itu mencintai suami. Coba tak selipkan. Makanya kalimat sakinah antara suami istri itu maknanya ada dua. Ada yang mengalami kemunduran, ada yang tidak boleh mengalami kemunduran. Saya ulangi. Litas kunu ilaiha, ini rada menyimpang tapi supaya memahami saja. Kalimat litas kunu ilaiha supaya ada sakinah. Sakinah itu maknanya dua. Ada yang kemudian itu bisa mengalami penurunan, tapi ada yang tidak boleh mengalami penurunan. Apa itu? Maknanya dua. Yang satu sakinah itu maknanya ada syahwat antara suami sama istri. Yang kedua sakinah itu maknanya mahabbah, mencintai. Saya tanya, yang bisa mengalami penurunan yang mana? Suami mencintai istri, istri mencintai suami, boleh mengalami penurunan? Loh, makanya saya tak tanya, boleh nggak mengalami penurunan? Bisa. Jangan protes dulu. Saya ulangi, nanti ada di bab 50 membahas itu ya, tapi diselipkan bukan bahasan yang utama. Ya, karena menerangkan antara Nabi Adam sama Hawa ketika sudah kumpul ada sakinah. Lah sakinah itu dimaknai dua. Satu ada syahwat, ada nafsu libido birahi. Ini yang bisa menurun. Usia 50, 60 ya semakin apa? Turun nafsu birahinya. Ya. Dijamoni Ustaz, ya sama saja masih dijamoni nggak bisa. Nggak bisa Pak, tolak-tolak tok. Itu. Yang kedua adalah apa? Mahabbah, cinta. Ini yang tidak boleh turun. Harus tetap apa? Malah kalau perlu dinaikkan. Tapi bentuk cintanya sudah beda. Perhatian ini ya. Itu. Dan seterusnya. Wes kita nak bahas itu. Tapi bahas kembali kepada akidah tauhid tadi yang berkaitan dengan mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bahasan berikutnya adalah kita semuanya disuguhi pakai surat At-Taubah ayat 24. Apa ayat surat At-Taubah ayat 24 itu? Monggo. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri. Jangan salah paham, disebut istri-istri itu maksudnya karena tadi khitabnya antum, kamu semuanya, ya bisa bapak-bapakmu. Ini jamak semuanya. Belum apa-apa mau protes ibu-ibu itu. Anak-anak berarti anak-anakmu semuanya. Saudara-saudara berarti saudara-saudaramu semuanya. Istri-istri berarti istri-istrimu semuanya. Istrimu, istrimu, nah semuanya istri-istrimu gitu loh maksudnya. Lanjut, monggo. Kaum keluargamu. Terus harta kekayaan yang kamu usahakan. Ya, terus perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Udah, sampai di situ dulu. Ada berapa jenis Pak yang disebutkan di dalam surat At-Taubah 24 itu tadi? Pada berapa macam? 8. Kalau 8 itu dikelompokkan menjadi jenis yang beda-beda, ada 2 jenis. Berarti siapa, berapa dan berapa itu?
Ya. Tadi semuanya ada 8 macam, tapi kalau dikelompokkan menjadi 2 dengan jenis yang berbeda, jadinya berapa sama berapa? 4 apa 6 2 apa 5 sama 3? Ngerti nggak maksud saya pertanyaannya? 8 poin tadi kalau dikelompokkan menurut jenisnya itu menjadi 2 kelompok. Lalu 2 kelompok itu berapa sama berapa? 5 dan 3. Yang 5 ini siapa? Orang, manusia tadi ya. Bapak, anak, keluarga, suami, saudara, kan begitu kan? Ini automatically manusia itu punya rasa mencintai itu semuanya. Ditambah lagi ada 3 poin. Apa 3 poin tadi? Harta benda yang kamu kumpulkan. Jujur aja orang itu ini termasuk salah satu bagian dari yang disukai manusia itu, semakin banyak harta bendanya maka orang itu semakin senang hidupnya. Boleh nggak? Boleh. Ada orang bekerja sampai dapat uang cash 900 miliar, banyak nggak? Andai kata orang itu bisa bekerja sampai mendatangkan uang, memperoleh uang 900 miliar, kira-kira masih mencari lagi nggak kira-kira? Oh masih. Nggak usah ngerasain ibu. Masih gak dirasani ya seru kabeh kan. Harta benda yang kamu kumpulkan. Kemudian yang ketujuh apa? Bukan. Perdagangan yang kamu takut apa? Rugi. Bisa ditarik tafsirannya, nanti tanya Pak Rum ya. Bisa maknanya jabatan yang kamu khawatir tergeser, boleh nggak? Boleh. Ya, tijaratun takhshawna kasadaha. Perdagangan yang kamu takut rugi. Itu kan materi duniawi ya. Ya. Orang Islam itu boleh menggenggam duit sebanyak-banyaknya. Bedanya kalau orang Islam itu menggenggam duit sebanyak-banyak dipakai untuk mencari akhirat. Kata Pak Sa'ad itu tauhidnya orang Islam itu wujudnya jadi masjid, jadi perguruan tinggi, jadi panti asuhan, jadi kesejahteraan, itu wujud daripada tauhidnya itu di situ. Jadi bukan dilafalkan la ilaha illallah saja. Bukan hanya ditulis di mobil-mobil atau di dinding-dindingnya masjid saja, tapi wujud daripada la ilaha illallahnya umat Islam itu, kalau umat Islam menggenggam duit, wujudnya jadi itu. Nah, jadi bentuk ada masjid, ada panti asuhan, ada mungkin jalan apa namanya yang bagus-bagus, itu semuanya wujud daripada asyhadu alla ilaha illallah. Wa masakinu tardaunaha, rumah tempat tinggal yang kamu sangat sukai. Properti. Saya tanya Pak, waktu Nabi menerangkan surat At-Taubah ayat 24 itu apa sudah ada bisnis bidang properti saat itu? Saya ulangi. Ketika Rasulullah menerangkan surat At-Taubah ayat 24 bahwa properti itu termasuk yang paling disukai oleh manusia, ada orang sudah bisnis properti enggak saat itu kayak sekarang gitu? Ya kalau jual belinya perumahan, rumah mungkin ada ya, tapi bisnis kayak sekarang belum ada. Tapi Rasulullah sudah meletakkan dasar itu. Nanti ada begini. Jadi orang Indonesia rata-rata kalau penghasilannya biasa-biasa saja itu mau di tempat yang kecil. Kalau hujan juga agak becek, kalau ada mobil masuk ya tidak bisa karena jalannya sempit, tidak bisa jadi satu papasan, harus gantian. Tapi ketika qadarullah, Allah menaikkan income-nya orang itu, memberikan rezeki 3-4 kali lipat, mau nggak di tempat yang kecil tadi? Tidak mau, pindah. Rumahnya ganti, mobilnya ganti ya. Jangan. Ya. Cuma yang terpenting dari 8 poin tadi Mas, di tengah-tengah itu loh yang sampean harus perhatikan. Monggo, apa terjemahnya? Tengah-tengahnya. Itu kalau perlu digaris bawahi tengah-tengah itu. Adalah lebih. Nah,
Jadi titik tekannya ada di lebih kamu cintai. Lebih kamu cintai. Ada yang tahu kalau itu dalam istilah bahasa Arab apa namanya? Maksudnya apa itu? Isim apa itu namanya yang dipakai oleh Allah? Apa? Tafdil. Tafdil itu maksudnya dipakai apa? Komparatif, membandingkan. Kalau 8 poin tadi lebih kamu cintai, dicintai boleh. Tapi kalau lebih, nah itu maksudnya. Maka di tengah-tengah itu kata anak-anak yang mondok, yang ahli bahasa Arab, namanya ismut tafdil. Komparatif, dipakai untuk membandingkan. Ini baik, ini lebih baik. Ini dicintai, ini lebih dicintai lagi. Nah, begitu. Daripada apa? Monggo. Dibandingkan cintanya daripada 3 poin juga itu. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Terus? Dan dari berjihad di jalannya. Nah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai perjuangan. Kalau kemudian orang itu lebih miring yang 8 perkara tadi, endingnya daripada ayat itu apa? Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya. Coba saya tanya, saya tidak punya ilmu di bidang itu. Andai kata suatu negara itu korupsi, yang mengambil duitnya negara itu, mengambil duitnya proyek itu, mengambil duitnya APBN negara itu tanpa kontrol, ya, tidak bisa ditangani. Mohon maaf, naudzubillah, bangkrut gak negara itu? Bangkrut. Loh. Bangkrut. Itu loh peringatannya Allah itu. Maka tunggu saja masa kehancurannya. Allah akan mendatangkan keputusannya. Jangan terlalu berdele-dele bicara bangsa dan negara. Rumah tangga saja kan sama itu. Orang tidak relevan antara income-nya karena dia ngumbar nafsu, ingin ini beli dan seterusnya. Tidak imbang. Apalagi kemudian dalam bahasa kasarnya APBN atau proyek apa saja itu digerogoti tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ya. Ini penyakitnya masyarakat kita kan itu kronis katanya. Ya. Makanya dulu kita mendambakan seorang pemimpin nasional dalam konteks kita bernegara itu setiap hari keluar di televisi, di YouTube setiap hari, mulai dari orang nomor 1 sampai orang nomor 71. Siapa orang nomor 71 itu? Itu tiap hari bicara tentang korupsi. Siapa hari ini yang korupsi, nanti akan saya sendiri yang mengumumkan. Dan tolong KPK jangan ragu-ragu menangkap siapa saja, memanggil siapa saja. Tapi harus jujur, kalau orang itu terindikasi korupsi harus dipanggil. Tiap hari bilang gitu walaupun cuma 2 menit toh. Ada rasa takutnya nggak kira-kira masyarakat? Tapi kalau neng japer neng, ya, kok nanya saya itu, ya. Lain kalau begitu. Ini serius itu. Al-Quran sudah meletakkan dasar mencintai dunia itu boleh, harta benda itu boleh, perdagangan itu boleh, tapi jangan melebihkan cintamu kepada Allah dan Rasul. Coba tak selipkan sedikit. Ada berita yang lagi viral 2 bulan yang lalu sampai sekarang. Ngerti semuanya orang Indonesia kan? Makanya sampai itu kalau makan durian jangan sampai 3. Durian 3 itu jadi mabuk nanti ya. 1 aja itu mabuk kok. Itu kalau diteropong dari pembahasan kitab tauhid kita sekarang ini, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena cintanya kepada dunia tidak terkontrol. Betul Pak? Bisa nabrak sini nabrak sana enggak? Kejahatan 1 orang bisa menyeret 97 orang, betul ya? Ternyata 97 sekian itu sudah jaringannya semuanya. Dalam bahasan kita sekarang ini, orang itu adalah mencintai dunia tanpa kontrol. Ya, itu di situ. Nabrak hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tunggu saja masa kehancurannya.
Sebenarnya peristiwa yang sekarang ini terjadi itu bisa dilihat dari banyak aspek dari sisi tauhid. Satu sisi ini, mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah itu maksudnya mencintai kebenaran, mencintai kejujuran, mencintai yang halal itu loh maksudnya itu. Bagian daripada mencintai itu begitu-begitu. Oh ini halal enggak boleh, haram enggak boleh. Ya. Ini judi enggak boleh. Judi itu meracuni kehidupan. Misalkan. Ya. Itu selesai. Sisi lain kalau peristiwa yang sekarang ini lagi rame viral itu dilihat dari sisi tauhid, aspek apa? Mentaati atasannya mutlak. Coba orang yang pelaksana kelas bawah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu, ketika ada instruksi ini lalu mengatakan, Pak, mohon maaf, ini nggak boleh. Menyalahi etika kita berbangsa, menyalahi konstitusi, menyalahi undang-undang, menyalahi kesepakatan, bahkan menyalahi agama. Semua bilang tidak, misalkan begitu. Selesai nggak kira-kira? Berkembang nggak kira-kira? Nggak berkembang. Itu sudah pernah dibahas dalam kitab Firqatun Najiyah. Yang hari ini namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Mencintai dunia lebih daripada mencintai Allah. Nanti di sisi yang lain itu namanya asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Mentaati yang lebih tinggi daripada dia itu secara mutlak, walaupun itu tidak boleh. Jadi tauhid itu bukan hanya di masjid saja. Bisa di kantor-kantor, bisa di BUMN implementasinya, ya. Bisa di markas besar. Markas besar itu kesingkatannya apa? Ya, sampai terus sendiri itu ya. Ya. Bisa. Begitu ya. Maka kata ayat itu, kalau itu semuanya kamu cintai lebih daripada cintamu kepada Allah dan Rasulnya, tunggu saja masa kehancurannya. Coba tak selipkan. Siapa yang kenal nama Taufik Ismail? Ya, pernah menulis puisi itu, panjang puisinya. Tapi salah satu potongannya itu mengatakan begini: kita hidup di sebuah zaman ketika uang dipuja-puja bagaikan Tuhan, ketika mobil, deposito, kepangkatan, relasi, ya, dianggap sebagai menggantikan Tuhan dan seterusnya. Jadi sekarang itu menurut Taufik Ismail banyak orang menuhankan bukan Tuhan yang realitasnya menurut agamanya masing-masing, tapi yang dijadikan Tuhan itu sudah apa? Materi, benda dan barang. Ya, itu kira-kira saking jengkelnya Taufik Ismail gitu ya, melihat keadaan seperti begitu. Ya, wallahu a'lam. Sekarang kita lanjut, Pak. Orang yang sudah syahadat tentang Rasulullah itu wajib mencintai Nabi, betul ya? Ya, itu ada hadisnya itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Itu sudah sering dibahas itu. Ya, bab 31. Tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Nah, Bu, saya tanya sekarang, Bu. Berarti kalau versi hadis itu mencintai siapa yang lebih utama? Nabi. Halo? Ibu-ibu kok sepertinya nggak mendengarkan itu. Mencintai siapa? Nabi yang lebih utama. Tapi jenengan dan saya tidak boleh salah paham. Begitu Bapak habis ngaji pagi mendengarkan hadisnya Nabi yang sahih itu tadi, rawahul Bukhari Muslim, sampai di rumah, sekarang mencintai sampai itu tidak terlalu penting. Yang penting yang penting mencintai Allah dan siapa? Rasul itu.
Kata Nabi, tidak beriman seseorang itu kalau tidak mencintai Nabi lebih daripada mencintai orang tua anaknya, termasuk istrinya. Jadi mencintai sama itu nggak penting mah. Apa begitu kira-kira maknanya? Kalau begitu jadi rame enggak kira-kira? Iya. Tidak. Ya. Mencintai mereka itu sesuai dengan yang disyariatkan itu tadi. Di ayat yang lain, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran ayat 31. Dalam firqatun najiyah itu judulnya kaifa nuhibbullaha wa rasulahu. Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya dalam kitab yang berbeda. Ya. Surat Al-Imran ayat 31. Monggo. Katakanlah Muhammad, Nggih. jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Ya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dalam kitab ini diterangkan kalau orang sudah mencintai Allah berdasarkan surat Al-Imran tadi, ya, disuruh mengikuti Nabi dalam akidah dan ibadah. Lalu diterangkan di dalam surat At-Taubah itu tadi. Keterangannya tufidu hadhil ayah anna mahabbatallahi takunu bi itba'i ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi fima amara. Ayat itu tadi dan hadis menjelaskan mencintai Allah itu adalah bi'itba'i ma jaa'a bihi Rasulullah. Bi'itba'i ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi caranya mencintai Allah itu dan mencintai Rasulullah adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Tak kasih contoh supaya ada rangsangan. Orang baca sholawat itu termasuk bagian dari mencintai Nabi enggak? Sholawat yang mana? Saya tadi pagi menerangkan ikuti sholawat yang jelas tidak ada perbedaan. Sholawat apa yang tidak ada perbedaan? Orang menyebut sholawat Ibrahimiyah maknanya sholawat yang diajarkan oleh Nabi di dalam apa? Hadis. Pasti nggak ada yang menyatakan ini bukan sholawat. Ngerti maksud saya? Halo? Ikuti yang menurut apa? Hadis. Tapi di balik itu saya tidak bermaksud mengolok-olok, menjelaskan saja kepada para jamaah ada orang membaca sholawat yang tidak menurut apa? Hadis. Jangan pernah mendengar ada begini, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji afatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Pernah mendengar? Ya. Salawat apa itu? Salawat India. Ya silakan saja, tapi kalau kita ditanya orang ya jawab aja cara mencintai Nabi, salah satunya membaca salawat Nabi. Itu loh. Kemudian kitab ini juga menulis wala takunu al-mahabbah bitasyadduqi bil kalam wa adamil amali bihadihi wa awamirihi bisunnatihi nabiyhi. Dan tidaklah orang disebut mencintai Nabi itu dengan hanya sekedar ngomong tok. Kata orang Jakarta ngomong tok itu apa? Ngomong doang. Loh, Gedabrus Surabaya lah. Orang Jakarta ngomong doang, nggak ada realisasinya. Padahal wa'adamil amali bihadihi, tidak mengamalkan apa yang diberi petunjuk sama Nabi. Ya, atau mencintai Nabi itu dengan cara yang seperti itu tadi. Nah, begitu. Umar itu pernah salah ngomong kepada Nabi.
Walaupun Umar itu mertuanya. Kalau salah ngomong sama Nabi ditegur nggak? Walaupun apa? Mertua. Kalau sampai enggak boleh ya. Nabi itu sumber hukum kok ya. Sampean kan bukan sumber hukum. Jangan sumber masalah. Ya kalau salah boleh, tapi Umar itu salahnya sepele. Wallahi ya Rasulullah la anta habbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Kelihatannya bagus. Nabi, sungguh engkau ini aku cintai demi Allah, engkau ini aku cintai dari yang lain, kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya apa? Engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku sendiri. Berarti yang di nomor satu kan mencintai siapa? Diri sendiri. Baru mencintai siapa? Oleh Nabi, la ya Umar. Ini mertuanya di Umar. Nggak apa-apa wong sahabatnya. Nggak begitu. Sampai aku ini dicintai daripada kamu mencintai dirimu. Baru Umar merubah kata-katanya. Wallahi ya Rasulullah la anta habbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Kalau kita akrab dengan bahasa Arab, dari illa dirubah menjadi hatta. Demi Allah Nabi, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai diriku sendiri. Mengapa kau begitu? Dirinya manusia termasuk dirinya Umar itu ada nafsu, ada emosi, ada akal sehat, ada hati nurani. Itu semuanya harus ditundukkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Nah kalau mencintai diri sendiri, bisa saja yang dibawa Nabi itu bisa dikalahkan dengan emosinya. Nah, maksudnya di situ. Baru Nabi mengatakan al-an ya Umar. Nah ini baru betul bahwa aku lebih dicintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Surat apa? Nanti sampai cari dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu ketemu di situ ya. Nabi itu lebih utama, lebih mulia daripada orang mukmin walaupun terhadap dirinya sendiri. Jadi mencintai Nabi itu bagian dari itu. Ya begitu. Tapi kemudian ada keterangan dalam kitab yang berbeda. Wa yufiduna hadzal hadits sahih anna imanal muslim la yaktamilu hatta yuhibbu Rasulullah SAW mahabbatan tazidu ala mahabbatil walad wal walid wan nasi kulli. Jadi hadis tadi yang disebut, yang dibaca tadi memberikan keterangan bahwa iman seseorang itu tidak sempurna sebelum dia mencintai Nabi lebih daripada mencintai anaknya, keluarganya, seperti yang disebutkan tadi. Wa yadharu atharul mahabbah, dan nampak athar daripada akibat daripada cinta indama ta'arada, jika berlawanan, keinginan anak berlawanan dengan keinginan Nabi. Yang didahulukan mana? Nabi. Nah itu loh, keinginan hawa nafsunya berlawanan dengan keinginan yang diterangkan oleh Nabi. Yang diikuti yang mana dulu? Nah itu loh maksudnya. Kalau bisa begitu, maksudnya orang itu betul-betul mencintai Nabi tadi. Nah ternyata cinta itu bisa mengarah kepada sisi yang positif kalau terkendali sesuai dengan akidah yang baik. Tapi kalau tidak ya tidak. Wallahu a'lam. Sudah 45 menit, ada yang dibahas? Kalau tidak ada, opsinya satu di antara dua. Satu dilanjut, yang kedua wabillahi taufik wal hidayah. Dilanjut ya. Monggo, ada hadis lagi yang kita bisa bahas. Talatun mangkun nabi wajada bihinna khalawatal iman. Monggo. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara, barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman. Ya, ini jenengan saya tanya, iman itu ada manisnya enggak? Loh, ini hadisnya bilang ada ya. Salatsun mangkunna fihi
Wajada bihinna khalawatal iman. Ada tidak perkara kalau orang itu memiliki tidak perkara tadi, orang itu bisa merasakan lezatnya iman. Manisnya iman. Ada manisnya enggak iman itu? Ada. Tak potong dulu. Saya ngomong duren tapi bukan duren 3 maksudnya. Kalau ada Pak Guru menerangkan ke muridnya, anak-anak, tumbuh-tumbuhan kita itu ya banyak sekali buah-buahan, salah satunya adalah duren. Kelihatannya duren itu di luar tidak menarik, tapi kemudian di dalamnya itu sangat enak sekali. Oleh Pak Gurunya dituliskan rasanya duren. Coba dirasakan anak-anak, duren itu satu rasanya ada manisnya, apalagi yang sudah tua itu ya. Yang dua baunya menyengat, yang ketiga ada gurihnya, yang keempat kalau habis makan duren itu 1 jam 2 jam kelekean itu masih terasa duren. Oleh Pak Gurunya diterangkan di papan tulis dengan cara begitu, apakah muridnya bisa merasakan rasanya duren? Pak Gurunya menggebu-gebu menerangkannya. Bisa menerangkan? Bisa merasakan? Caranya bisa merasakan gimana? Tukono duren bagiin. Tapi jangan banyak-banyak, jangan sampai duren 3. Iman juga begitu. Ini kan teori saja diterangkan. Siapa yang bisa melakukan 3 hal ini, orang itu bisa merasakan nikmatnya iman. Pak Kiai, Pak Ustadz di mana-mana, bahkan Nabi sendiri hanya menerangkan aja. Supaya masing-masing audien atau jamaah atau para sahabat saat itu bisa merasakan nikmatnya iman, ya laksanakan betul. Jangan Pak Kiainya saja, Pak Ustadznya saja, atau Nabinya saja yang menerangkan itu. Cuma pedomannya ada. Apa saja 3 perkara itu? Monggo. Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain. Nah, tidak ada beban kalau Allah dan Rasulnya dicintai tadi. Beda dengan orang yang ketika punya jabatan, mencintai jabatan, mencintai duniawi, ada kesempatan karena dia punya kewenangan. Mohon maaf, naudzubillah, ngambil duitnya proyek, kewenangan KPK, lalu dipanggil KPK. Ada beban nggak kira-kira orang yang begitu? Ada. Lah kalau orang yang bersih dipanggil KPK, ada beban nggak? Tidak ada beban. Bisa datang sendirian ke KPK? Bisa. Hanya bawa apa? Jamin senengane lak ngono. Loh itu loh betul Pak. Ya. Mencintai Allah dan Rasulnya berarti kalau orang itu punya top, punya jabatan, punya kewenangan, jangan mengambil yang bukan haknya. Sebagai implementasi cintanya kepada Allah dan Rasul. Ya nggak ada orang nggak senang duit itu. Ya. Nggak ada, semua orang senang. Kiai juga manusia kan, ya. Ustadz juga manusia. Nah, tapi beda kalau orang kemudian clean, bersih tadi ya, nggak ada masalah. Ya. Jangan dibalik, orang nggak ada masalah malah dicari-cari masalahnya. Orang yang bermasalah tidak dimasalahkan. Ada begitu? Ya wes sampai di situ aja. Berikutnya yang kedua. Mencintai seseorang tidak lain hanya karena Allah. Ya, cinta dan cintanya tidak seseorang itu pertimbangannya Allah. Apa enggak seneng? Daripada saya nanti katut kelakuannya enggak baik. Nah, begitu. Jadi bukan cuman di dalam hadis yang lain pada umumnya persaudaraan atau pertemanannya manusia itu bukan karena faktor ini, bukan faktor akidah, tapi faktor duniawi. Jangan salah paham. Kalau faktor duniawi bukan berarti lalu kita tidak boleh pertemanan yang faktornya duniawi, tapi yang bersih, yang baik. Di balik urusan duniawi tadi, di tangan orang yang bersih, orang yang baik, itu loh yang kita cintai. Karena hadis ini mengatakan
Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang dan tidak mencintai seseorang karena siapa? Allah. Ya. Nah, lanjut kemudian. Dan yang ketiga, dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah sebagai darinya sebagaimana dia tahu dia tidak mau kalau dicampakkan ke dalam api neraka. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu wa minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia berikhtiar, berusaha untuk tidak dikembalikan lagi kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana dia tidak suka untuk dikembalikan lagi kepada apa? Neraka. Jadi berikhtiar, berusaha, jangan sampai kita itu naudzubillah keluar dari apa? Islam. Ada ucapan, ada tindakan, ada perbuatan yang bisa kemungkinan mengarah kepada kekafiran itu bisa dihilangkan, termasuk melecehkan agama. Nanti bab 48 itu ada apa-nama? Man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Orang yang bersendagurau tapi dalam sendagurau itu yang disebut Allah, Rasul dan Al-Qur'an. Nah, begitu ya. Nah, ini yang saya sebutkan, yang kebanyakan manusia itu dalam pertemanannya itu adalah urusan duniawi. Kebanyakan. Monggo hadis berikutnya dari Ibnu Abbas. Riwayat rawah Ibnu Jarir itu ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, barang siapa mencintai seseorang karena Allah, man ahabba fillah, membenci seseorang karena Allah, wa abghadha fillah, membela seseorang karena Allah, wa wala fillah, dan memusuhi seseorang karena Allah. Jadi kalau semuanya sudah pikirannya kayak begini, masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang utama. Mencintai itu karena pertimbangannya dia itu syariatnya Allah. Tidak mencintai atau membenci karena dia itu menjauhi daripada syariatnya Allah, ya. Ada tidak menutup kemungkinan bahwa syariatnya Allah itu ada di orang kafir. Mudah-mudahan tidak salah paham statement saya itu. Saya tanya, keadilan itu syariatnya Allah nggak, bukan? Ya. Mungkin justru yang adil malah orang kafir. Ada nggak kira-kira begitu? Nah, itu loh. Bisa diambil. Ya, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah, ya. Mencintai juga karena Allah, ya, tidak mencintai, membenci juga karena Allah, berteman juga karena Allah dan sebagainya. Fa inna ma tunalu wilayatullahi bidzalik. Apa? Ya. Monggo teman-teman. Maka sesungguhnya kecintaan dan pertolongan dari Allah hanyalah bisa diperoleh dengan hal tersebut. Iya. Ya. Kemudian walanta jita abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Dan seorang hamba tidak akan menemukan rasa nikmatnya iman. Berarti nikmat iman itu ada rasanya. Kalau tidak sikapnya seperti yang disebutkan di dalam hadis itu. Walaupun monggo, sekalipun banyak sholat dan siamnya. Puasa maksudnya. Walaupun orang itu banyak puasa, banyak sholat, tapi cara hidupnya tidak seperti itu. Tidak mencintai karena Allah, tidak membenci karena Allah, tidak berteman karena Allah dan sebagainya. Orang itu belum dikategorikan bisa merasakan nikmatnya apa? Iman. Walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak. Berarti puasa dan sholat itu bisa bagian daripada orang itu merasakan nikmatnya iman, atau sebaliknya, merasakan nikmatnya iman itu tidaklah hanya dari mana? Sholat dan puasa saja, termasuk berteman dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, orang itu mohon maaf ya, ini bukan politik ya. Di masyarakat kita itu Pak, kalau sudah kepentingan politik kira-kira itu ya, orang baik bisa dianggap di stigma tidak baik, bisa nggak kira-kira? Itu loh perbedaannya. Kalau nuansa kapan hari sudah saya khutbahkan di sini itu ya.
pikiran tauhid itu ya, salah satunya adalah mendengarkan yang terbaik lalu mengikuti, mendengarkan semua pendapat lalu mengikuti yang terbaik. Panjang ceritanya itu ya, tapi singkatnya begitu. Yastami'unal qala fayattabi'una ahsana. Ayat itu dimulai dari begini. Walladzina istanabut taghuta ayyabuduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabashshir ibad alladzina yastami'unal qala fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Surat Az-Zumar ayat 17 dan 18. Ya, surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 itu mensiratkan sebagai orang yang mau dinamis, progresif dan terbuka itu. Orang yang demikian itu orang terbuka itu. Apa terjemahnya supaya nyambung, sudah kadang diomong. Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembahnya, terus dan kembali kepada Allah. Wes, ini sikap bertauhid enggak ini? Tauhid. Halo? Ya. Menjauhi tauhid dan kembali kepada Allah, berarti sikap bertauhid kan? Iya. Lanjut. Mereka pantas mendapat berita gembira. Ya, lanjut. Sebab itu sampaikan kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Karakteristiknya gimana orang yang menjauhi tauhid untuk diibadahi, tidak beribadah kepada tauhid dan hanya kembali kepada Allah tadi, akan dapat kabar gembira masyarakatnya itu dan orang itu sendiri. Sikapnya yaitu mereka yang mendengarkan perkataan terus lalu mengikuti apa yang paling baik. Coba perhatikan, mendengarkan perkataan. Saya pakai sederhana saja. Jamaah ngaji ini boleh nggak ngaji di tempat-tempat yang lain? Nah, lalu nyaring-nyaring mana yang terbaik. Kalau itu agama, itu yang dipakai. Kalau agama, kriterianya terbaik itu ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyhi, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang nabinya, mengerti tentang agama bil adillah, pakai dalil. Itu kriteria yang terbaik. Kalau agama. Nah, sekarang kalau ditarik-tarik di politik, pikiran tauhid ini bisa diimplementasikan di bidang politik nggak? Kita kasih contoh. Ada partai A, partai B, partai C, partai D. Saya bukan orang partai ya. Ada partai A yang tidak memenuhi 20%, berarti tidak bisa mengusung sendiri calonnya, baik di level regional maupun nasional. Tapi dia punya calon yang cukup bagus. Visi misinya jelas, track recordnya jelas ya. IQ-nya bagus, cerdas, bahasa Inggrisnya mendunia, misalkan itu ya. Sampai orang Eropa sendiri itu tidak ngerti kalau dia pas berbicara dalam bahasa Inggris tapi raine ditutupi. Iki sapa sing ngomong iki datang. Misalkan ya. Tapi ada partai besar tapi tidak punya calon yang sebanding dengan ini, tidak perform, jauh di bawahnya. Sekarang tak tanya. Kalau ditarik di ayatnya itu, implementasi pikiran tauhid dalam dunia politik, apakah partai besar mau mendukung partai kecil yang punya calon yang cukup bagus itu tadi? Sudah begitu nggak kira-kira? Belum. Mas, calonmu bagus, tapi partaimu kan kecil. Supaya daerah ini maju, kota ini maju, negara ini maju, karena orangnya sudah jelas begitu, mari kita dukung. Sudah begitu kira-kira? Belum. Mudah-mudahan tidak tersinggung para politisi ya. Berarti di benaknya para politisi itu pikiran tauhid yang model ini belum ada. Ya. Lah kalau itu ada kan jadi bagus, orang akan memilih yang terbaik. Jadi orang tidak perform tapi kemudian di skenario sedemikian rupa, di pencitraan, dari wong Jawa koceng-koceng diraupi. Ya, tidak begitu pikiran tauhid itu. Nah, saya rasa ini bisa dipakai bahan sampai 2024 itu nantinya. Ya, mudah-mudahan tidak salah ya. Dan saya rasa betul itu. Nabi sendiri itu dalam pikiran keagamaan pernah membenarkan orang Yahudi itu, Pak.
Saya ulangi, Nabi sendiri dalam pikiran keagamaan, bukan ekonomi, bukan politik, itu bisa membenarkan orang Yahudi. Karena orang Yahudi ngomong benar. Padahal secara akidah orang ini berbeda sama Nabi. Jadi kalau ditarik sekarang, tonggo sampean orang kafir, ngomongnya benar, boleh didengarkan? Boleh. Nah, tonggo sampean kayak haji, mohon maaf ya, atau orangnya kayak muslim tapi ngomongnya gak karuan, boleh didengarkan? Nah. Apalagi diikuti gitu loh maksudnya. Di situ loh tauhid itu loh. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu dampaknya sampai di situ. Ya. Jadi tidak hanya diteorikan di masjid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, enggak. Bisa ditarik kemana-mana. Wallahu a'lam ya. Cukup, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.